Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Aqwam Bintara Jaya Permai, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Nah, ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita, insyaallah kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi, yang nama aslinya adalah Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah, julukannya Abu Abdillah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Maliki Al-Ma'ruf, yang dikenal dengan istilah Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Amin Allahumma amin insyaallah.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun. Fasal pembahasan tentang qaulal ulama. Qala berkata siapa ulama, para ulama rahmatullah alaihi. Ini yang ngomong ulama. Yang ngomong ulama. Berarti ulama beneran ya. Karena belum tentu kalau orang awam yang menyebut ulama itu ulama, belum tentu. Nah, di kita ini sudah terlalu lama kita ini kehilangan kejelasan status tentang apakah seseorang itu pantas disebut ulama atau tidak. Karena di kita ini pagi itu masih Gus itu putranya kiai. Begitu sore abahnya meninggal langsung jadi kiai. Jadi standarnya itu enggak jelas. Pagi masih Gus, sore abahnya meninggal langsung jadi kiai itu. Nah, gitu. Pagi itu gelarnya masih haji. Siang terpilih jadi ketua ormas Islam, langsung kiai haji itu gelarnya. Di kita itu gitu. Ada orang baru masuk Islam, baru 2 minggu masuk Islam karena sering ceramah di mana-mana untuk ngasih kesaksian, langsung jadi ustadz itu, langsung UST. Di kita itu gitu, nggak jelas kita ya. Makanya seringkali orang kan mikir katanya ulama tapi kok tunggu dulu, yang ngomong dia ulama itu siapa? Kalau yang mengakui seorang ulama itu ulama yang lainnya itu baru ulama. Nah, Imam Bukhari itu disebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Yang nyebut beliau rajanya ahli hadis itu siapa? Yang nyebut beliau rajanya ahli hadis sebelumnya. Siapa? Imam Muslim. Imam Muslim itu sudah jadi rajanya ahli hadis sebelum Imam Bukhari jadi rajanya ahli hadis. Ketika Imam Muslim punya masalah, rahimahullah rahmatan wasiatan, dan beliau tidak bisa memecahkan masalah itu, beliau dianjurkan oleh seorang untuk tanya kepada seorang yang bernama Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu, rahimahullah rahmatan wasiatan. Maka ketika ditanyakan masalahnya kepada Imam Bukhari menjawab pertanyaan beliau itu seperti anak kecil membaca surah Al-Ikhlas. Jadi mudah sekali. Imam Muslim kagum dengan keahlian anak muda ini yang ahli di bidang hadis. Dikecup keningnya sambil berkata, "Anta Amirul Mukminina fil hadis." Anda adalah pemimpinnya atau rajanya ahli hadis. Jadi pengakuan keulamaan Imam Bukhari itu oleh ulama yang lainnya. Makanya ulama beneran. Kenapa yang ngomong ulama? Itu seperti itu. Nah, kayak Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan. Itu kan gelarnya kan termasuk mujtahid mustaqil mutlak, mujtahid independen beliau, mufti. Di usia 17 tahun sudah jadi mufti. Beliau ini mujtahid mustaqil mutlak. Yang mengakui keulamaan beliau siapa? Di antaranya banyak yang mengakui. Di antaranya siapa? Gurunya sendiri, Imam Malik. Imam Malik itu diam-diam tanpa sepengetahuan Imam Syafi'i itu sering ikut ngaji ke Imam Syafi'i, padahal gurunya itu ulama Hijaz, ulama Madinah, ulama Hijaz Imam Malik. Itu ketika Imam Syafi'i sudah jadi ulama, diam-diam seringkali gurunya Imam Malik itu diam-diam ngaji sama Imam Syafi'i. Tapi beliau kalau ngaji di balik tembok gitu. Kenapa? Takut Imam Syafi'i bingung. Nah, ini kan gurunya datang bingung takutnya. Untuk jaga mentalnya itu. Takut grogi. Makanya beliau sembunyi, tapi belajar beliau. Itu dalam manaqibnya Imam Malik, manaqibnya Imam Syafi'i yang cerita Imam Al-Baihaqi itu begitu. Masya Allah. Bagaimana kemudian Imam Ahmad bin Hambal yang seorang ulama dikenal sebagai Imam Sunnah karena hafal 1 juta hadis, itu juga menggelari Imam Syafi'i itu sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Yang menggelari dengan gelaran-gelaran yang baik itu siapa? Ulama yang lainnya. Nah,
Di kita ini udah lama hilang, standar itu hilang. Makanya agak sedikit nakal dikit ya, saya itu sempat setuju aja itu dengan rencana pemerintah sertifikasi ustadz itu. Biar jelas mana ustadz yang pantas disebut sebagai ustadz untuk bicara, sama yang tidak pantas menjadi ustadz untuk bicara di halayak. Karena banyaknya mufti jalanan yang kadang baru hafal 1-2 hadis langsung ngambil kesimpulan. Nah ini kan repot. Baru baca 1-2 hadis sudah ngambil kesimpulan. Kesalahan kita hari ini itu, baru baca 1-2 ayat, baru baca 1-2 hadis, langsung ngambil kesimpulan. Begitu ditanya, dari mana kamu tahu hadis ini? Dari kalender. Loh, dari kalender. Rawahu kalender. Tambah repot mah. Sama-sama begitu, mending di Pakistan. Kalau di Pakistan itu orang disebut sebagai mulwi. Mulwi itu kalau sekarang ustadz lah kalau di kita ini. Mulwi itu ustadz yang belum menikah, namanya mulwi. Ya, kalau Anda ke Pakistan ketemu sama orang gelarnya mulwi atau maulawi, itu belum nikah itu ustadznya. Kalau maulana itu sudah nikah berarti. Kalau maulana. Jadi kalau mau cari mantu ustadz di Pakistan gampang. Gelarnya apa? Mulwi atau maulana. Maulawi atau maulana. Kalau masih mulwi, ya berarti belum menikah. Enak itu. Kalau udah maulana, oh berarti sudah beristri. Itu kalau di Pakistan. Nah, beliau ini hari Ahad keempat kemarin saya ketemu sama beberapa syekh dari Pakistan. Nah, terus kemudian untuk punya gelar mulwi atau maulana atau ustadz lah kalau kita di Pakistan itu harus selesai lulus belajar agama itu 8 tahun. Jadi lulus belajar agama intensif 8 tahun, lulus baru diberi gelar mulwi atau maulana. Jadi memang pinter dalil, Pak. Loh, kadang di kita ini saya mohon maaf ya, ceramah misalnya ngutip sebuah hadis, ilmu riwayah belum dikuasai. Ilmu cara meriwayatkan hadis itu loh belum dikuasai. Sehingga orang-orang yang sudah pernah belajar atau orang-orang yang berilmu itu pasti kupingnya itu gatel. Ya apa sih maca hadis gak cetok ini ya, itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, kita ini perlu diperjelas ulang kayaknya. Nah, itu seperti itu. Nah, terus kemudian itu tadi yang namanya mulwi atau maulana itu belum boleh dia ngasih fatwa, itu belum boleh, harus merujuk masih. Ya kayak saya sekarang ini kan harus merujuk, tidak boleh saya ngasih fatwa itu tidak boleh. Siapalah saya ini belum menguasai Al-Quran dengan baik, belum menguasai hadis dengan baik, tata bahasa Arab kita juga masih belum menguasai dengan baik. Maka kalau kita belum bisa menguasai dengan baik, belum boleh jadi mufti, itu belum boleh. Mufti itu orang yang menjawab pertanyaan. Nah, kalau mau jadi mufti itu harus lulus daurah. Daurah itu kayak semacam mengambil spesialisasi jurusan. Kayak ngambil apa? Semacam spesialisasi jurusan. Itu 2 tahun. Misalnya dia ngambil fikih, nanti lulus hanya boleh fatwa di bidang fikih. Nah, gitu. Daurah spesialisasi jurusan di bidang apa? Tafsir. Nanti hanya boleh fatwa di bidang tafsir, tidak boleh bidang yang lainnya. Jadi kepakaran itu masih bisa dipertanggungjawabkan di sana itu. Nah, di kita sekarang ini kepakaran itu sudah tidak ada lagi, sulitlah dicari. Ditambah merebaknya medsos. Nah, jadi medsos itu boleh dikata sudah melululantakkan kepakaran itu. Makanya terus kemudian seorang yang berilmu tinggi itu bisa dikomentari oleh orang yang bahkan tidak menguasai ilmu itu sama sekali. Nah, ini yang berbahaya di zaman kita sekarang ini. Makanya saya ulang ya, ini kalau orang dulu berkata para ulama itu yang ngomong ulama beneran. Berarti yang diomongin itu pasti ulama beneran juga. Kenapa? Karena yang ngomong ulama itu ulama. Makanya kalau saya secara pribadi itu kalau ada orang ngomong itu ulama. Nah, kalau yang ngomong ulama itu orang awam, ya saya diem aja. Kecuali yang ngomong beliau ulama juga lah, itu baru saya bisa percaya. Tapi kalau yang ngomong ulama itu bukan ulama ya. Makanya gini, kita ini jangan mudah-mudah menyematkan gelar-gelar keulamaan pada seseorang
Karena bukan apa-apa. Takutnya ya nanti itu kita sematkan keulamaan pada seseorang, ternyata akhlak dan perkataannya tidak cocok sebagai seorang ulama. Itu seperti itu. Nah, ini cuma ngomong aja supaya kita tahu bahwa ini yang ngomong ulama ini ulama. Siapa? Imam Al-Qurtubi. Berarti ini ulama beneran. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil quburi wa khasatan in kanat qasiyatan fa'ala ashabiha ayyu'alijuha bisalasati umurin. Laisa lil qulubi, tiadalah bagi hati-hati, anfa'u, lebih bermanfaat min ziyaratil kubur, dibandingkan dari ziarah kubur. Jadi tidak ada untuk hati itu yang lebih bermanfaat daripada ziarah kubur. Wa khasatan, dan secara khusus, terutama maksudnya ingkanat, apabila hati itu qasiyatan, keras. Kalau hatinya keras, terutama kalau hatinya keras, itu suruh banyak-banyak ziarah kubur. Hati keras itu gimana Ustaz tandanya? Tandanya yang pertama, hati keras itu sulit menerima nasihat. Pertama, apa Pak? Sulit, pakai dal. Sulit menerima nasihat. Kalau dinasihati itu masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar dari mulut. Nah, itu artinya galakan dia. Allahu Akbar. Ini hati yang keras, tandanya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja Muhammad, kamu kasih peringatan atau tidak sama saja, mereka enggak akan beriman. Percum tak bergun kalau bahasa sederhananya. Kenapa kok percum tak bergun? Karena hatinya keras. Makanya Quran punya metode. Kalau ada orang yang hatinya keras, Quran menasihatinya menggunakan kata-kata istifham. Istifham itu pertanyaan. Ditanya apakah sama orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu, apakah sama orang yang berjuang, orang yang duduk-duduk saja, apakah sama. Itu banyak orang yang melek sama orang yang buta. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kiamat, tahukah kamu apakah hari kiamat itu, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi lah pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan? Nah, itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi dalam Al-Qur'an itu istifham banyak sekali. Kenapa? Sebagian para ulama menjelaskan ada model orang itu kalau dinasehati itu mental tadi itu. Jadi keras hatinya. Keras itu kalau dipukul itu bunyi tang gitu. Kalau ya kayak itu panci, saking kerasnya. Nah itu udah nggak bisa dinasihati, maka ditanya. Kata para ulama, kalau dinasihati nggak mempan, maka ditanya. Kalau ditanya itu diantara cara kerja otak itu, kata sebagian para pakar, saya nukil dan sebagian para pakar mengatakan bahwa otak itu diantara cara kerjanya itu adalah akan berusaha menjawab kalau ada pertanyaan. Jadi walaupun kupingnya kayaknya nggak mendengarkan, kalau orang Madura bilang setel kopok, kalau orang Jawa bilang setel budek, nggak dengerin kalau kita nasihati. Kayaknya dia cuek terhadap nasihat kita, tapi pertanyaan yang terlanjur masuk melalui telinganya atau yang terbaca oleh matanya, itu sedikit banyak otak akan berusaha menjawab. Nah kalau pertanyaannya tentang akhirat, maka mikirnya itu kan dia akan berusaha menjawab, berarti kan mikirnya itu plus zikir. Kalau pertanyaan tentang akhirat, contoh ya, ada anak muda nakal misalnya, kita ingetin aja. Kalau kita nasihati, jangan begitu kamu, kadang mental itu. Tapi kita omongin pakai pertanyaan, mau berapa lama kamu begini? Mau begini terus? Emang kamu nggak akan tua Pak? Emang kamu nggak akan mati? Emang kamu kira kalau kamu mati nggak ada tanggung jawab nanti di akhirat? Apa nggak takut masuk neraka? Tanya aja gitu. Itu kalau udah lanjut masuk ke kupingnya, itu otak akan berusaha menjawab. Otak akan berusaha menjawab. Karena pertanyaannya masalah akhirat, maka mikirnya mengandung zikir. Nah, dengan berzikir itu diharapkan terjadi apa? Terjadi yang di ala-ala itu.
qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi diharapkan nanti terjadi pensucian jiwa, pensucian hati gara-gara dia berzikir tadi itu. Nah, membersihkan ron itu nokta hitam yang ada dalam hati ron. Kalau roni itu artinya lihatlah saya. Kalau roni, kalau ron itu penyakit. Makanya tadi kalau punya suami roni, nah, jangan panggil Mas Ron. Nah, itu artinya penyakit, itu penyakit dalam hati. Tapi kalau Mas Roni, ya, Mas Roni itu Mas Roni, lihatlah aku. Ro itu bentuk amar dari kata ro'a. Nah, kalau ro'a ya ro itu fi'il amarnya ro. Nah, ro lihatlah nih aku. Mas Roni, Mas lihatlah aku. Nah, gitu. Tapi kalau Mas Ron itu penyakit, itu artinya hati-hati itu. Mas Ron itu berarti Mas penyakit itu. Hati-hati. Itu di Al-Mutaffifin itu loh, kalla bal ron. Kan ada kan? Kalla bal ron. Nah, itu ron itu nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu nokta hitam. Jadi kalau punya nama suami Roni nanti manggilnya lengkap Bu ya. Mas Roni, Mas lihatlah aku gitu. Mas Roni. Lanjut. Nah, nama ini penting karena kadang orang itu nggak tahu bahasa Arab resminya, asal kasih nama aja. Pernah ada orang nanya ke saya, Ustaz, saya mau ngasih nama anak cucu saya Sahi. Loh kok Sahi, apa artinya Sahi itu Bu? Dia bilang di kamus nama Islam itu Sahi artinya orang yang berpesta, bersenang-senang. Saya jawab, kalau bahasa pasarannya Sahi itu teh Bu, saya bilang. Bahasa pasarannya Sahi itu apa? Teh, saya bilang. Ya teh, Sahi itu teh, Sahi. Kalau bahasa resminya dalam bahasa Arab, Sahi itu dari kata sahin, sahun, fa'ilnya itu sahin. Itu artinya orang yang lupa, saya bilang gitu. Iya. Terus pernah lagi ada orang mau ngasih nama cucunya itu Sahiro. Apa artinya di kamus itu Sahiro Bu? Sahiro itu katanya bulan purnama. Bu, dalam bahasa resminya Sahiro itu artinya tukang sihir perempuan, saya bilang. Hati-hati loh ngasih nama sembarangan. Itu sering itu MC di pengajian itu kadang untuk anak-anak yang baru lahir itu akikah ya, itu ya, semoga jadi putra-putri yang salehah. Solih bukan saleh. Nah, kalau salih dari kata salih itu diantara artinya sok-sok kayak mencret ya. Silun. Parah kok. Semoga jadi anak yang salehah kayak mencret terus anak ini bisa solihah gitu. Pakai sod jangan sin. Hati-hati. Lanjut. Nah, jadi yang paling bermanfaat itu apa tadi? Ziarah kubur. Kalau ada orang yang hatinya keras, lah ini diingatkan. Diingatkan. Jangan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Maka maaf ya kalau jenengan misalnya diuji oleh Allah punya siapa di rumah yang keras kepala itu, di pintu kamar masuknya itu, masuk pintu kamarnya itu kasih pertanyaan banyak aja. Question banyak itu. Mau berapa lama kamu begini? Mau begini terus? Emang kamu kira kamu nggak akan mati apa? Kamu apa dikira nanti mati tidak ada pertanggungjawabannya apa? Pertama dicuekin biarin aja. Tapi pertanyaan bisa masuk itu insya Allah akan jadi perenungan bagi dia. Karena pertanyaannya masalah akhirat jadinya ya tadi dia akan ada fikir, tidak hanya fikir tapi juga dzikir dalam hal ini. Sehingga diharapkan terjadi tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Allahu Akbar. Laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil quburi khosatan in kanat qasiyatan fa'ala ashabiha, maka atas pemilik hati yang keras tadi hendaklah ayu alijuha, mereka mengobatinya atau mengatasinya bisalah sati umurin dengan 3 hal ini atau dengan 3 perkara ini. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengobati hati. Nah, mengobati hati ini penting. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan rohani. Ya, mengobati hati ini penting karena hubungannya dengan apa? Rohani. Dan
memang yang sesungguhnya kita ini kan yang roh itu. Jadi yang sesungguhnya kita itu yang roh itu. Jadi badan kita ini kan diciptakan oleh Allah berikutnya. Pertama kali Allah ciptakan kita itu dalam bentuk roh saja tanpa badan. Nanti coba cermati di surah Al-A'raf ayat 172 itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Oh iya, kami jadi saksi. Maka kemudian ketika roh ini hendak dikirim ke rahim ibunya, roh itu ditanya oleh Allah tadi, pertanyaannya itu kita berupa roh saja, nggak punya badan. Badan kita di rahim ibu kita. Allah ciptakan baru diinstal kita ke badan ibu kita itu. Di saat roh kita masuk ke badan kita itu di saat di rahim itu badan kita berusia 120 hari. Hadisnya Bukhari Muslim. Begitu kita masuk, itulah pertama kali kita punya badan, dan badan itu kita pakai sampai sekarang ini. Nanti lanjut ke alam barzah dilepas lagi. Masuk ke alam barzah dilepas lagi. Yang lanjut badannya apa rohnya? Rohnya. Nanti sampai di mana? Sampai di alam malam mahsyar, di hari kiamat. Nanti ada namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Itu baru kita punya badan lagi, itu nanti dibangkitkan punya badan lagi. Jadi badan ini lepas copot, badan yang ini. Nah, nanti kita punya badan lagi, karena badan yang ini kan diciptakan oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau badan kita yang di yaumul ba'ats nanti diciptakan oleh Allah berdasar informasi amal kita. Azalzalah yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia dikeluarkan dari kuburnya itu dengan bentuk tubuh yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta itu artinya macam-macam. Lah ini ashtata berarti macam. Jadi bentuk tubuh orang itu nanti mau macam. Karena kan ashtata kata Allah. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Loh syatta itu artinya sudah macam-macam. Loh ini ashtata berarti mau macam. Kayak macam mau. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka itu amal-amal mereka. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana bentuk badan kita nanti, silakan lihat amal kita sekarang. Maka Allah bilang apa di Al-Quran itu? Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Oh dulu di dunia itu dia suka beramal yang penuh kepuasan, kerelaan kepada Allah. Karena amalannya selalu memuaskan, yang mengundang ridho Allah, karena selalu ridho kepada Allah. Makanya wajahnya sumringah. Sumeh, bukan siomeh, sumeh. Wajahnya itu penuh senyum. Wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Tapi ada juga wujuhu yauma idzin khashi'ah. Kenapa? Amilatun nasibah. Tasla naron ham dan seterusnya itu. Mungkin ndawablek ini, uripe piye ndawablek, makanya terus wajahnya lecek, kumel, semacam-macam. Tertunduk, malu. Kalau yang secara eksplisit itu ada di surat Toha itu, surat Toha ayat 124 sampai 126. Ada dialog yang sangat menarik di situ. Orang pas di mahsyar itu dia ngomong gini. Lima hasyartani ama wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kiring hamba di mahsyar dalam keadaan buta? Padahal dulu aku itu yang melek. Dulu di dunia itu melek, tapi di mahsyar malah buta. Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Oh, dulu sudah datang kepadamu ayat-ayatku. Cuman matamu tidak dipakai untuk membacanya. Nah, sebagaimana dulu matamu tidak dipakai untuk membaca ayat itu, maka sekarang matamu juga dibutakan. Itu istilah matamu kalau Jawa Timur ya lumayan itu. Itu Qur'annya yang bilang gitu. Jadi makanya ada orang nanti di akhirat buta gara-gara apa? Di dunia matanya tidak pernah dipakai baca Al-Qur'an. Atau
Ada orang di dunia buta malah nanti melek gara-gara hatinya rajin dipakai untuk baca Al-Qur'an. Makanya jangan malu belajar baca Al-Qur'an. Saya udah tua Ustadz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam belajar Al-Qur'an kepada malaikat Jibril usia berapa? 40 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam baru belajar Al-Qur'an kepada malaikat Jibril usia berapa? 40 tahun. Jangan salah. Jadi kalau kita belum bisa baca Quran, mau belajar malu ya salah. Nabi aja baru belajar usia 40 tahun. Ya karena Nabi kan dilantik jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun toh. Gurunya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih mulia siapa? Lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Nabi tidak malu belajar kepada yang tidak lebih mulia dari beliau. Jadi jangan Anda berpikir, ini ustadznya masih muda. Masih muda. Sudah punya istri belum? Oh, belum. Belum yang Allahu Akbar. Jadi jangan mentang-mentang ustadznya masih muda, tidak mau, saya maunya ustadz lebih tua. Jangan gitu. Malaikat Jibril itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau itu, tapi beliau masih mau belajar kepada malaikat Jibril. Nah, ini penting kita paham. Jangan malu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Nah, karena yang sungguhnya adalah ruhani kita, maka jangan remehkan penyakit hati. Karena saya mohon maaf ibu-ibu ya, bapak-bapak juga saya mohon maaf. Orang itu tidak boleh terasa sakit dikit badannya, itu langsung cari obat yang terbaik. Cari dokter yang terbaik. Pokoknya langsung cari rumah sakit yang terbaik. Langsung pokoknya ambil tindakan langsung. Terkait dengan apa? Terkait dengan hati atau ruhaninya. Tapi begitu ada penyakit dalam hati, terkait penyakit fisiknya maaf. Tapi terkait penyakit hati, dia tenang-tenang saja. Ada kedengkian dalam hati, tenang-tenang saja. Padahal kedengkian dalam hati itu penyakit yang sangat berbahaya untuk rohani kita, untuk dunia terutama akhirat kita. Kenapa? Karena yang sesungguhnya kita itu yang rohani itu. Ada penyakit polid dalam hati kita, tenang-tenang saja. Padahal polid itu, bakhil itu penyakit dalam hati. Tapi orang tenang-tenang saja, merasa tidak perlu diopname hati atau ruhannya. Padahal bisa jadi. Maka kalau ada orang yang merasa lebih besar dari orang lain, bisa jadi hatinya lagi bengkak. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Allah Akbar. Bisa jadi seperti itu. Makanya harus hati-hati. Nah, terhadap penyakit jasmani kita sangat perhatian. Harusnya terhadap penyakit rohani kita harus jauh lebih perhatian lagi. Cuman memang kalau penyakit jasmani yang tahu lebih dulu itu biasanya yang sakit. Nah, saya tidak tahu Pak Dudung sakit apa enggak, saya enggak tahu. Nah, kalau Pak Dudung cerita sama saya sakit Ustaz, saya baru tahu karena beliau memberitahu. Tapi kalau penyakit fisik saya kan tidak tahu. Tapi kalau penyakit hati, seringkali orang lain yang tahu lebih dulu kalau penyakit hati. Kok jadi sombong kamu sekarang ya? Astagfirullah. Baru sadar kadang. Itu kalau mau sadar. Kok tumben tambah judes sekarang? Astagfirullah. Misalnya. Yang tahu lebih dulu itu orang lain biasanya. Makanya kita patut bersyukur pada Allah kalau ada orang yang mengingatkan kita, terus kita jadi introspeksi diri gitu. Jadi jangan malah marah kalau diingatkan. Justru kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita. Tapi orang yang mengingatkan sama orang yang memang mister atau miss comment itu lain lagi itu nanti. Kan ada mister comment sama miss comment itu ada. Istilah kerennya itu lambih turah. Itu kalau yang begitu itu nggak usah dengerin. Tapi kalau yang ngomong itu orang yang memang murni menasihati kita, tulus menasihati, dengarkan. Jadikan cermin.
kecuali lambih turah. Kalau lambih turah itu lain lagi nanti. Allah Akbar. Bagaimana cara mengobati hati ini? Mengobati hati ini bagaimana caranya? Ahaduha, kata para ulama, salah satunya adalah al-iqla'u amma hiya alaihi bihuduri majalisil ilmi bil wa'di wat tadzakur wat takhwif wat targhib wa ikhbari sholihin fa inna dzalika mimma yulinul quluba wa yanja'u fiha. Yang pertama adalah dengan cara membebaskan hati kita ini dari penyakit-penyakit tersebut dengan bihuduri majalisil ilm, menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang majelis ilmu itu isinya yang pertama bil wa'dhi, mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah, pitutur yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Jadi nasihat itu harus baik, tidak boleh nasihat yang tidak baik. Loh, apa ada Ustaz? Ada. Sebagian majelis itu begitu kita pulang, alih-alih kita bersaudara malah bermusuhan. Kenapa? Karena begitu kita pulang kita diprovokasi, tadinya sebelum itu di pengajian diprovokasi untuk saling membenci, untuk mudah menyalahkan. Makanya gini, ini saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Kalau berislam dengan baik dan benar, itu harusnya setelah belajar Islam itu malah rukun dan mudah bersaudara. Terutama kepada sesama muslim, bahkan kepada orang di luar Islam pun kita harusnya baik. Itu harusnya. Kok bisa Ustadz ngomong gitu? Saya ambil contoh sederhana. Muhajirin dan Ansor itu orang lain. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, mereka dipersaudarakan dan mereka jadi saudara. Suku Aus dan Khazraj itu berabad-abad perang. Nah, jadi bukan cuma bertengkar, perang berabad-abad. Begitu mereka masuk Islam, diajari oleh Nabi tentang Islam, rukun, akur. Nah, jadi dulu Nabi itu Islamnya mempersaudarakan. Jadi Islamnya Nabi itu mempersaudarakan. Nah, kok misalnya saya mohon maaf ya, zaman sekarang kok ada orang sebegitu belajar Islam, setelah belajar kok malah berantem. Nah, itu nun sewu. Itu kok nggak sama dengan nabinya, kan aneh. Kok nggak sama dengan nabinya, itu pasti aneh itu. Ini saya mohon maaf, ini koreksi aja berarti saya termasuk, apakah saya juga termasuk yang mau suka memprovokasi itu. Jadi makanya harus hati-hati, jangan sampai kita ini termasuk, saya mohon maaf ya, mengajarkan Islam atau menyerap ajaran Islam itu yang mohon maaf setelah ngaji kok malah kayak kemerongsung dulu uang, pengen gelut ya, harus hati-hati. Saya itu ada orang yang ngomong ke saya begini, dulu Ustaz kami belum belajar agama, itu kami baik-baik aja Ustaz, itu satu komunitas kayak mahasiswa itu loh Pak, yang alumni mana gitu ya. Cerita sama saya, dulu kami belum belajar agama Ustaz. Itu kami baik-baik saja Ustaz, nggak ada masalah, kata dia gitu. Tapi begitu kita belajar agama, pecah kita Ustaz, berantem. Ya, saya jawab, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan apa? Gurunya benar, muridnya yang salah tangkap. Saya bilang gitu. Ya, gurunya benar ngajarkan sesuatu yang benar, tapi muridnya salah memahami. Ini namanya murid lebih galak daripada gurunya, itu biasa itu. Allahu Akbar. Ini yang begini kasihan gurunya kadang ini. Murid banyak bicara, guru kena fitnah. Nah, ini kadang kasihan kalau model begini. Gurunya benar, muridnya yang salah memahami. Saya ketemu model orang gini ketemu. Begitu saya konfirmasi ke gurunya nggak gitu-gitu amat. Muridnya aja yang lebih galak daripada gurunya. Itu seperti itu. Kalau dulu ada istilah pepatah apa? Bukan guru kencing berdiri, murid kencing sambil berlari. Kalau sekarang itu yang model tadi itu enggak. Murid berlari setelah mengencingi gurunya. Lah itu. Itu ada begitu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Naudzubillahi min syarri dzalik. Loh, berapa banyak ustadz atau kiai yang terfitnah gara-gara ulah muridnya. Itu hati-hati itu. Atau saya mohon maaf, saya bilang, mohon maaf. Mohon maaf ya, kalau bahasa kasarnya salah guru. Salah guru itu gurunya ini alih-alih mengajarkan tentang Islam yang benar, tapi malah mengajarkan sesuatu yang tidak
benar. Ada dua kemungkinan. Kenapa? Saya ditanya kenapa? Karena kalau kita mau berislam dengan baik dan benar, harusnya seperti produknya Nabi yang ada di Madinah saat itu, yaitu Ansor dan Muhajirin bersaudara, ini pemuka Hijriah ini. Nah, terus Aus dan Khazraj bersaudara. Nah, kok kita setelah belajar Islam kok malah berantem, ya berarti ada masalah. Itu seperti itu. Makanya majelis ilmunya mengandung mau'izah hasanah. Wa tadzakur, banyak diingatkan kita akan Allah, akan Rasulullah, akan kematian itu. Wa takhwif, ditakut-takuti kita akan ancaman-ancaman Allah. Walaupun ancaman Allah itu sebenarnya bukan menakut-nakuti sebenarnya, tapi bagian dari cinta Allah. Peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an itu bagian dari cinta Allah. Sambil contoh, pernah nggak anak kita yang masih kecil anak kita merangkak atau berjalan ke tempat yang berbahaya? Kalau karena kita cinta sama anak kita pasti diingatkan kan? Jangan, jangan. Tapi kadang anak itu bandel. Nanti mama cubit. Begitu anak itu maksa, pasti kita ambil paksa kan? Nangis anak itu. Orang yang nggak paham, nyangkanya apa? Ini Tuhannya orang Islam ini galak banget, sering ngasih peringatan. Padahal peringatan itu bagian dari cinta. Karena Allah peduli kepada hambanya. Sering saya contohkan kan, ada orang buta. Orang buta itu mau minum air yang ada racunnya. Kita yang ngelihat, kalau kita peduli, kalau kita kasihan sama orang itu, Pak, jangan Pak, itu gelas ada racunnya Pak. Namanya orang buta, terus aja melangkah. Pak, jangan Pak, ini racun ini. Orang buta ini terus maksa. Karena kita kasihan sama dia, kita sayang sama dia, agak kita keraskan ngomongnya. Pak, racun Pak, kita teriakin dia misalnya gitu. Nah, monggo silakan diminum dulu. Mohon maaf ya, mohon diminum dulu, biar nggak ngantuk. Kenapa kita teriak Pak racun Pak? Karena kita ini sayang. Orang yang nggak paham, wah ini ustadz radikal ini. Nah, bukan radikal, mengingatkan. Tapi tahapannya tadi lembut, kayak ndablek ae, dikeraskan. Itu peringatan namanya. Apa peringatan? Kenapa kita peringatkan? Ya karena kita sayang. Karena kita sayang. Itu seperti itu. Buat targhib dan rangsangan, didorong orang untuk berbuat baik, untuk bertaubat. Wa ikhbari sholihin, dan menceritakan tentang orang-orang yang soleh. Cerita tentang para nabi, para wali, para kekasih-kekasih Allah. Nah, kita ini Pak, kalau baca ceritanya orang-orang soleh, itu kalau baca Qur'annya, linusabbita bihi fuadak, agar kami kokohkan hatimu wahai Nabi. Kalau anda cermati, coba Quran itu kebanyakan isinya kisah-kisah Al-Qasas, jadi kisah-kisah Al-Quran itu. Kata Allah kenapa coba? Kalau Allah banyak bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya adalah kata Allah linusabbita bihi fuadak, agar hatimu itu menjadi kokoh. Supaya kokoh, maka kemudian tadi itu diceritakan banyak tentang orang-orang soleh. Terus fa inna dzalika mimma yulinul quluba wa yanja'u fiha, maka sungguhnya semua itu bagian dari hal-hal yang dapat melunakkan hati dan bermanfaat untuk mengobati hati yang keras. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, silakan. Monggo. Tanya, protes, marah boleh. Monggo silakan Bapak Ibu. Asal jangan marah-marah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih sudah menjelaskan masalah hadis tadi. Tapi saya agak sedikit keluar dari hadis, tapi ingin menanyakan ada nggak asal hadisnya?
Ini Pak Ustaz, saya pernah baca di dalam Al-Quran ada perintah Allah yang penafsiran saya, maaf, ada perintah Allah dalam Al-Quran yang melarang Nabi Muhammad untuk melakukan sholat dan doa kepada seseorang. Saya menemukannya di At-Taubah ayat 80 yang menyatakan, Muhammad, janganlah engkau sholati dan doakan orang yang mati dalam keadaan munafik, kalau nggak salah itu Ustaz. Nah ini kaitannya dengan kubur tadi. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah, demikian murkanya Allah terhadap orang ini, hamba ini, padahal dia hamba Allah, sehingga Allah tidak melarang Nabi untuk mensolati seseorang yang sudah meninggal ini, Ustaz. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah surat At-Taubah 84 itu sifatnya situasional, tidak definitif atau tidak permanen, hanya pada waktu kejadian pada saat itu aja, pada saat Nabi Muhammad terjadi seperti itu sehingga turun ayat itu. Yang kedua, yang meninggal itu orang Islam menurut penafsiran saya, sehingga harus dihormati. Tapi kenapa Allah begitu murka terhadap orang Islam yang tidak diperkenan untuk disolati? Yang kedua, yang ketiga, pada waktu zaman Nabi Muhammad mungkin jelas sekali karena waktu itu beliau lagi dakwah untuk mengislamkan semua manusia, sehingga jelas mana yang orang yang munafik, mana yang tidak. Nah, bagaimana dalam keadaan sekarang ini kita sebagai umatnya, misalnya dengan tidak ada pengetahuan kita menyolati seorang munafik, apakah kita mendapat dosa? Hanya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, itu surah At-Taubah 80 itu tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokohnya orang munafik, dedengkotnya orang munafik, yang sejak dia pura-pura masuk Islam, bukan masuk Islam, pura-pura, karena Allah yang bilang. Jadi gini Pak, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh Arab yang ada di Madinah, digadang-gadang jadi pemimpin di Madinah. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah di Madinah, ternyata orang Madinah itu secara aklamasi, yang lintas agama, lintas suku itu memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat beliau menjadi pemimpin Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sakit hati Pak. Mau konfrontasi langsung nggak berani, masuk Islam dia memang dasarnya nggak beriman, Pak. Nggak beriman. Nah, orang-orang Yahudi memprovokasi itu, ada ente masuk Islam aja tapi pura-pura gitu, ente masuk Islam aja tapi apa, pura-pura. Akhirnya masuk Islam dia Pak, tapi pura-pura. Allah yang bilang, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Quran yang bilang, kalau Allah yang ngasih tahu kan mesti benar Pak. Jadi, dan ingat ya, Nabi itu, nah ini catatan pentingnya, Nabi itu ketika di Mekah itu musuhnya jelas, kafirnya jelas, muslimnya jelas. Ketika di Madinah Mekah, karena orang Mekah itu orangnya apa adanya. Lah iya lek gak ketok Pak, apa adanya Pak. Ayo lek gak lah iya. Nah itu Mekah Pak. Jadi orang Mekah itu nggak ada pura-puranya. Makanya Nabi di Mekah nggak punya musuh orang munafik. Nabi itu musuhnya jelas, temannya juga jelas di Mekah. Nabi masuk Madinah, di Madinah itu sudah terkontaminasi oleh pemikirannya orang-orang Bani Israel, dari kalangan Yahudi Bani Quraidah maupun yang Bani Quraidah maupun Bani Nadir di situ itu. Nah, sehingga orang Madinah itu punya kebiasaan kalau ngomong itu muter-muter. Orang Madinah itu kalau ngomong itu punya kebiasaan apa? Muter-muter. Satu masyarakat dengan tradisi bicara yang muter-muter, bukan muter loh ya, kalau muter diplomasi, ini enggak muter-muter. Satu masyarakat yang punya kebiasaan bicara muter-muter, itu potensi munafiknya besar.
Dan Nabi di Madinah punya musuh orang munafik. Sejak di Madinah punya musuh orang munafik. Munafik itu dari kata nafiqa artinya tikus. Karena kelakuan orang munafik itu mirip tikus. Jadi di pengecut dia itu. Kalau nggak ada orang, dia berantakin apa saja. Begitu ada orang, dia lari. Orang munafik itu mainnya belakang, Pak, gak berani main depan. Kalau orang Jawa bilang, wani selit, gak wani rai, itu orang munafik. Lah enggak, cuman beraninya di belakang, gak wani depan, gak berani, gak gentle dia. Nah, kalau ada tikus kalau ada tikus, ada orang kok nggak lari, itu mesti stres tikusnya itu. Kan gitu, tikus itu kebanyakan dia pengecut ya, Pak, gitu. Terus udah gitu dia bikin 2 lubang. Kalau munafik itu tikus yang bikin 2 lubang, Pak. Nah, kalau ke orang-orang kafir dia bilang, "Oh, kita masih CS kok," gitu. Tapi di hadapan Nabi dia muji-muji Nabi. Tapi di belakang dia itu menghantam. Bahkan orang munafik pernah dengan sengaja hendak berencana membunuh Nabi dengan sengaja dan dibatalkan oleh Allah. Dan kita tahu kaum muslimin dipecah habis-habisan oleh orang munafik sampai muncul Masjid Diror, Pak, masjid tandingan itu, Pak. Dan begitu seterusnya. Nah, biang keroknya orang munafik itu, Pak, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemunafikannya itu sampai pada tingkatan kafir. Jadi munafik itu ada 2. Ada munafik dalam arti hatinya berpenyakit tapi tidak sampai menjadikannya kafir. Tapi ada munafik dengan tingkat tertentu sampai menjadi kafir. Jadi kalau mau kita teruskan, sebenarnya semua kita ini punya potensi munafik sebenarnya. Pernah bohong nggak? Pernah ingkar janji nggak kita misalnya? Mohon maaf ini misalnya. Cuman masalahnya dominan nggak itu kemunafikan. Kalau kita sekali waktu bohong terus astagfirullah, berarti insya Allah kan kita terobati, insya Allah nggak sampai bergelar munafik itu. Tapi potensi kemunafikan ada. Sekali waktu kadang kita ingkar janji, astagfirullah maaf ya saya lupa, astagfirullah maaf ini saya. Nah, ya kan akhirnya kan kita terbebas dari kemunafikan itu. Tapi kalau kita menikmati kebohongan itu, ketika menikmati pengkhianatan itu, kita menikmati pengingkaran itu, ya itulah yang disebut munafik sejati. Nah, pada tingkatan kemunafikan tertentu yang dia pura-pura itu Allah dan Rasulnya. Makanya Allah bilang yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini yang jadikan dia kafir. Kenapa? Karena bahkan dalam syahadatnya pun dia pura-pura, Pak. Makanya kata Allah kafir mereka itu. Ya, biang keroknya siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sebelum dia mati itu, Pak, itu banyak sahabat yang mengusulkan, saking parahnya ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ini orang dibunuh saja. Karena udah ngeresek banget ini orang. Masuk dalam tubuh umat Islam tapi ngerecokin umat Islam. Udah kita bunuh aja ini orang. Kita bunuh saja." Anaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi yang baik. Jadi bapaknya juwahat tapi anaknya baik banget. Sahabat Nabi, anaknya datang sama Nabi, "Ya Rasulullah, kalau engkau tahu aku ini adalah anak yang sangat berbakti." Jadi anaknya ini anak yang sangat berbakti. "Engkau tahu ya Rasulullah, aku adalah anak yang sangat berbakti pada ayahku. Tolong ya Rasulullah, jangan izinkan orang lain bunuh bapak saya. Nanti saya dendam takutnya." Kata anaknya. Apa kata anaknya? "Biarkan saya saja yang bunuh bapak saya." Coba bayangkan, saking jengkelin bapaknya. "Biarkan saya yang bunuh bapak saya." Tapi kata Nabi nggak usah dibunuh. Kata Nabi, dia punya teman banyak. Nanti kalau kamu bunuh urusannya panjang, kata Nabi. Biarin saja, nanti dia mati sendiri kok, kata Nabi. Nanti dia mati sendiri. Ternyata nggak lama mati, Pak, dia mati beneran, mati. Nah, ketika mati, Nabi datang, Pak, hendak mensolatkan dia ini. Ya, terus kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ini orang munafik. Orang punya utang aja Anda nggak mau mensolatkan. Kok Anda mau mensolatkan orang munafik?" Nah, terus kata Nabi, "Ya ini atas permintaan putranya dari yang baik tadi itu." Nah, terus turun ayat tentang janganlah kamu sholat di atasnya terus sama saja Muhammad, apakah kamu memintakan ampun kepada dia atau tidak karena bla 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 tadi. At-Taubah misalnya di ayat 80. Istaghfir lahum wa la tastaghfir lahum dan seterusnya itu. Maka kemudian Bapak tahu enggak apa reaksi Nabi? Kan ayat itu mengatakan sama saja Muhammad kamu mintakan ampun atau tidak pada dia. Walaupun kamu mintakan ampun padanya 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau Anda memahaminya bagaimana? Oh ya sudahlah, kalau sudah nggak diampuni ya sudahlah, saya nggak akan mintakan ampun. Gitu kalau Anda ya. Nabi nggak begitu, Pak. Nabi memahami ayat itu begini. Nanti buka perkataan saya, silakan dicek di tafsir Ibnu Katsir. Tafsir surah At-Taubah 80. Ada hadis sahih. Au kama qala, Nabi mengatakan apa? Kata Nabi, kalau 70 kali
tidak diampuni oleh Allah, saya akan sholat, saya akan doakan, saya akan mintakan ampun untuknya 70 kali lagi. Kalau tidak diampuni juga, saya akan mintakan ampun lagi untuknya 70 kali lagi. Paham nggak betul? Kalau kita kan memahami ayat itu, berarti udah nggak usah sia-sia. Enggak, Nabi enggak, Pak. Ayat yang mengatakan begitu, Nabi malah mengatakan kalau 70 kali tidak diampuni akan saya mintakan ampun 70 kali lagi. Anda tahu maksudnya apa? Nabi itu, Pak, Rauf Rahim, artinya lembut, kasih sayang. Anda tahu Rauf Rahim itu sifatnya siapa? Sifat Allah juga. Kita itu harusnya punya pemahaman begini. Kalau nabinya saja sebegitu lembutnya, apalagi Allah Tuhannya. Kan itu yang mendorong seorang kafir ketika dia marah-marah sama Nabi dikasih kambing 100, terus marah-marah lagi dikasih lagi kambing 100, marah-marah lagi dikasih kambing 100, nangis syahadat ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 300 kambing ya masih aja syahadat ya. Terus apa jawaban orang ini? Demi Allah, saya masuk Islam bukan karena kambing 300. Saya masuk Islam ini gara-gara kagum sama nabinya ini. Kenapa? Saya marahi, bukannya beliau marah sama saya, malah saya kasih kambing. Saya dari tadi mikir, kalau nabinya saja sebaik ini, bagaimana Tuhannya? Makanya saya bersyahadat. Nabi itu gitu, Pak, mikirnya, Pak. Jadi bukan mikir terus, ojo di jalur sepuro atau Nabi, udah nggak usah. Enggak gitu, Pak. Nabi dong. Makanya ini sering, mohon maaf ya, dengan hadis ini saya sering bilang juga kepada beberapa jamaah yang diuji oleh Allah dengan orang tua yang meninggal dalam keadaan bukan Islam. Saya bilang, kalau Anda memang, mohon maaf, kangen sama orang tua, pengen berbakti sama orang tua, satu sisi dia ingin mendoakan orang tuanya, walaupun menurut dalil yang mainstream itu nggak akan sampai. Kalau menurut pada hadis ya doakan aja, udah sampai nggak sampai itu urusannya Allah. Nabi itu gitu aja, Pak. Dan kita tidak tahu kan bagaimana nasib Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi yang pasti kita mengatakan dia munafik, karena Quran yang bilang dia munafik, Pak. Surah Al-Munafiqun itu sababun nuzulnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Jadi di sini, Pak, ada romantika yang luar biasa sebenarnya kalau kita bisa memahami makna ayat ini dengan lebih dalam lagi, Pak. Ini butuh 5 SKS untuk menjelaskan ini, Pak. Itu di antara. Itu 10 menit aja, Pak ya. 10 menit aja. Terus yang terakhir tadi apa yang terakhir tadi? Tentang apa yang terakhir tadi? Yang terakhir tadi. Lupa sih. Kita sebagai umatnya melakukan sholat terhadap yang kita tidak tahu orang beragama. Oh, itu kalau kita enggak, Pak. Gini. Yang dilarang itu cuma Nabi saja. Kalau kita tetap, misalnya ada orang meninggal, terus Anda tahu dia punya hutang sama koperasi misalnya. Wah, ini punya hutang, nggak usah sholatkan. Jangan, tetap kita sholatkan. Yang dilarang mensolatkan itu cuma Nabi saja, Pak. Cuma Nabi. Itu pun begitu Nabi itu di Madinah awal-awal kan miskin beliau. Tapi begitu akhir-akhir kan beliau kaya. Setiap kali mau sholat kan, ini punya hutang ya Rasulullah. Itu Nabi nggak sholatkan. Dulu ketika masih miskin, Nabi nggak kuat bayari, Pak. Tapi begitu Nabi kaya raya, setiap ada orang yang punya hutang, tidak bisa melunasi, Nabi yang melunasi, Pak. Nabi yang menanggung. Nah, itu setelah Nabi kaya. Jadi Anda kalau jadi orang kaya, kalau ada orang meninggal punya hutang, lunasi, Pak. Nah, itu kebiasaan Nabi setelah Nabi kaya, Pak. Setelah Nabi kaya di Madinah itu. Jadi Nabi itu meninggal dalam keadaan kaya. Makanya waktu itu ada salah satu tokoh yang disebut tokoh Islam juga, tokoh agama, yang waktu ada kampanye yang mempropaganda kalau dia mendukung jangan disolati matinya. Itu setuju kepada ayat itu. Oh gitu ya. Ya terlalu bersemangat. Nonton nggih. Ya, saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Bisa. Karena waktu yang sudah sampai, mungkin pertanyaan yang masih ada di dalam hati kita